Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 kelas hukum pelayanan publik E ingin menjelaskan tentang rapor pendidikan sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik dari pemerintah. Perkenalkan, nama saya Anindya Aliftia Baharsan dengan NIM 11.012.014.0263. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asa Ariswa Perdana dengan NIM 11.000.12.014.04.49. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifar Nurus dengan NIM 11.000.140.140.565. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadia dengan NIM 11.012.014.0524. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagai upaya berjalannya pelayanan publik, sebagaimana tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal aku menjadi kausa materalis bagaimana negara mampu menjamin pendidikan di Indonesia tanpa diskriminasi sehingga negara harus bisa menjalankan pelayanan publik yang baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang tertuai pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sayangnya kondisi pendidikan Indonesia saat ini masih ternilai rendah. Penyebab kualitas pendidikan Indonesia rendah adalah rendahnya kualitas guru. Salah satunya adalah kualitas guru yang kurang maksimal, manajemen SDM-nya dalam perekrutan guru. Dengan adanya rapor pendidikan menjadikan upaya pemerintah dalam mengevakuasi guna memenuhkan kesejahteraan masyarakat, terkhusus pada pelayanan publik yang merupakan suatu pelayanan administratif. Ya, selanjutnya mengenai urgensi rapor pendidikan mengenai pemetaan mutu dalam rangka pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu hal yang wajib dilaksanakan pemerintah dalam hal pemerataan pendidikan di Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan adalah hal dasar yang didapatkan seorang insan manusia dalam upaya pengembangan dirinya. Pemerataan mutu pendidikan adalah hal wajib dilaksanakan pemerintah dalam menyetarakan mutu pendidikan di setiap daerahnya dalam upaya pemenuhan hak dari masyarakat dalam pendidikan. Salah satu upaya pemerintah dalam pemetaan mutu pendidikan di sini adalah rapor pendidikan, di mana berisi laporan hasil asesmen nasional dan analisis data lintas sektor untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah. Hal tersebut dalam rapor pendidikan ini sebagai bahan evaluasi dari para tenaga pendidik dan pelaksana pendidikan dalam merumuskan sistem pendidikan yang baik dalam upaya pengembangan indeks pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data yang ada, pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata ideal, yang dimana di dalam rapor pendidikan pun tingkat numerisasi dan literasi masih di bawah kompetisi minimum. Hasil literasi dan numerisasi siswa yang masih di bawah kompetisi minimum harus diatasi karena bisa berdampak buruk terhadap mutu sumber daya manusia ke depan. Peserta didik akan kesulitan melakukan ataupun melanjutkan belajar di tingkat pendidikan selanjutnya karena literasi dan numerisasi adalah fondasi kemampuan belajar. Hal itu juga mengakibatkan rendahnya daya saing di era berbasis teknologi dan digital, serta kesadaran rendah terhadap hoaks atau kabar bohong yang beredar di masyarakat. Dari hal tersebut, bisa kita lihat bahwasanya sistem pendidikan di Indonesia belum berjalan selayaknya tujuan negara, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Acuan tersebut menjadi permasalahan dalam sistem pendidikan di mana pemerataan yang dijunjung tinggi pemerintah dalam hal pendidikan belum berjalan semestinya. Untuk mencapai pemerataan pendidikan, negara melalui Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Berdasarkan data platform lapor pendidikan menyajikan informasi mengenai mutu dan ketimbangan secara sederhana dan mudah dipahami satuan pendidikan serta pemerintah daerah. Itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan merefleksikan tantangan dalam menyusun rencana perbaikan lebih tepat dan berbasis data. Dinas pendidikan setempat bisa melihat secara makro mengenai isu-isu pendidikan daerah masing-masing ataupun melihat berdasarkan jenjang yang menjadi fokus. Dinas pendidikan di daerah
bisa melihat angka partisipasi kasar satuan pendidikan, angka partisipasi sekolah, serta mutu dan relevansi hasil belajar siswa yang terdiri dari kemampuan literasi dan non-prestasi serta indeks karakter sebagai bahan evaluasi jika terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dalam sistem pendidikannya. Dengan demikian, rapor pendidikan ini berfungsi membantu untuk memperbaiki indeks pendidikan yang masih rendah. Dan berdasarkan PP nomor 32 tahun 2013 tercantum bahwasanya standar nasional pendidikan evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Dengan begitu, rapor pendidikan ini adalah hal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia dan perbaikan indeks pendidikan yang ada di Indonesia, serta menjadi bahan evaluasi bagi tenaga pendidik dan pelaksana pendidikan di Indonesia untuk bagaimana caranya bisa membuat sistem pendidikan yang baik dan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang masih kurang dan indeks-indeks pendidikan yang masih rendah di Indonesia. Dalam penyelenggaraannya ada beberapa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan untuk masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Menpan Nomor 36 KEP Menpan 7 2003, jenis kegiatan pelayanan publik salah satunya adalah pelayanan administratif. Wujud dari pelayanan administratif pada peristiwa empirik ini adalah rapor pendidikan, seperti yang tercantum dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasanya setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sayangnya kualitas pendidikan di Indonesia itu sendiri belum rata. Tidak semua anak mendapatkan pendidikan yang layak dan setara di berbagai daerah. Untuk menyikapi hal tersebut, diciptakanlah platform rapor pendidikan yang menyajikan informasi dan data mengenai mutu dan ketimpangan secara sederhana. Dinas pendidikan setempat bisa melihat secara ringkas persoalan pendidikan di daerahnya masing-masing, ataupun melihat secara gamblang persoalan apa yang menjadi fokus utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kualitas pendidikan di daerahnya dibandingkan dengan daerah. Informasi yang ada dalam rapor pendidikan terdiri dari indikator-indikator yang merefleksikan 8 standar nasional pendidikan yang tercantum dan dijabarkan pada pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional yang berisikan: pertama, standar kompetisi lulusan; kedua, standar isi; ketiga, standar proses; keempat, standar penilaian pendidikan; kelima, standar tenaga kependidikan; yang keenam, standar sarana dan prasarana; ketujuh, standar pengelolaan; dan yang terakhir, standar pembiayaan. Hal tersebut tertuang dalam rapor pendidikan yang akan menjadi pegangan sekolah dan daerah untuk memperbaiki input, proses, dan output hasil pembelajaran yang belum menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Nomor 63 Tahun 2003 mengenai pola pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang fungsional, terpusat, dan terpadu. Adapun upaya lain dalam meningkatkan pelayanan publik dengan adanya aktivitas manajemen pelayanan publik. Aktivitas manajemen pelayanan publik bertujuan untuk kepentingan umum atau perseorangan dengan sasaran atau tujuan yang tepat sehingga masyarakat dapat merasakan kepuasan atas penyelenggaraan pelayanan publik. Di samping itu, terdapat sasaran tersendiri dari kegiatan pelayanan umum yang dikemukakan oleh AS Munir, yaitu sasaran layanan, di mana terdapat 4 syarat pokok bagi seorang pelayan publik guna mencapai kepuasan terhadap pelayanan publik. Di antaranya, tingkah laku, cara menyampaikan yang tepat, waktu penyampaiannya tepat, dan keramah tamahan. Kemudian, produk. Selain dengan pelayanan yang memuaskan, terdapat sasaran lain yang berhubungan dengan pelayanan umum, di antaranya produk barang, produk jasa, produk surat-surat berharga. Dari uraian tersebut, rapor pendidikan merupakan suatu kepuasan terhadap produk pelayanan publik yang berupa surat-surat berharga.
Sasaran pelayanan publik berupa kepuasan yang diterima merupakan keabsahan atas surat-surat yang diterima oleh orang yang bersangkutan. Keabsahan surat tersebut dilihat dari proses pembuatan yang memenuhi persyaratan pembuatan rapor pendidikan yang sesuai dengan ketentuan pada pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2001. Adapun fungsi rapor pendidikan adalah sebagai bentuk evaluasi diri dalam pencapaian hasil belajar peserta didik. Dengan adanya evaluasi pendidikan, dapat menentukan bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia oleh pemerintah yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi suatu kebijakan baru terhadap program pendidikan yang akan dikembangkan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Dari apa yang telah kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan permasalahan yang harus diselesaikan dengan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan mutu dan penyejahteraan bagi setiap warga negaranya. Rapor pendidikan sebagai bentuk layanan administratif dari pelayanan publik berfungsi sebagai bahan evaluasi kualitas pendidikan di Indonesia melalui data pendidikan yang telah dikumpulkan. Sekian dari kelompok kami, saya selaku perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih.